wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Trianisi, NIM 211210166. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma pengembangan manajemen pendidikan. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Nah, di sini manajemen pendidikan yaitu manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan. Dalam arti, ia merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Bisa juga didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan lebih bersifat umum untuk semua aktivitas pendidikan pada umumnya. Sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih khusus lagi mengarah pada manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. Dalam arti, bagaimana menggunakan dan mengelola sumber daya pendidikan Islam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengembangan, kemajuan, dan kualitas proses hasil pendidikan Islam itu sendiri. Sudah barang tentu, aspek manajer dan leader yang islami atau yang dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam atau yang berciri khas Islam harus melekat pada manajemen pendidikan Islam. Paradigma keilmuan manajemen pendidikan Islam yaitu paradigma menyatukan ilmu manajemen pendidikan dengan wahyu dan ditampilkan dalam ontologi yang mendudukan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai acuan, hudaan, dan sumber konsultasi. Pengembangan manajemen pendidikan Islam bergerak secara ontologis dan epistemologi pada dataran yang membuat tafsir dan mengujinya ke dalam dataran empiris untuk ditemukan teori-teorinya. Cara pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam bisa menggunakan metode penelitian ilmiah, saintifik, dan juga bisa menggunakan metode penelitian mistik sufintik. Ilmu manajemen pendidikan Islam tidak mungkin hanya berisi ilmu sains manajemen pendidikan Islam saja, tetapi ada juga pada bagian-bagian tertentu memerlukan teori-teori filosofis sehingga pengembangannya menggunakan metode penelitian filosofis. Kadang-kadang juga memerlukan teori-teori yang empiris atau tidak terjangkau oleh logika sehingga perlu menggunakan metode penelitian mistik dan sufintik. Demikianlah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.